Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Kalau wali kepelatihan yang mencerminkan guru SD itu pada saat ditanyakan apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Yes, itu mencerminkan untuk guru SD. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan pengalaman diseminasi tentang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, di SD 11 kita sudah menjalani komunitas belajar dari awal semester hingga akhir semester. Nah, untuk programnya saya sudah rancang dan sebentar lagi saya akan presentasikan. Oke. Nah, ini adalah rancangan yang saya buat untuk diseminasi dan juga rencana tindak lanjut saya sebagai peserta dari PKG PJOK Kota Luxmawi. Nah, di sini yang pertama itu latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada 4 poin yang saya sertakan ya. Jadi setelah saya melihat di SD 11 ini masih kurangnya peserta didik dalam minat senam ya. Jadi setiap senam anak-anak masih kurangnya minat dan tidak serius dalam melakukan gerakan. Nah, jadi latar belakang yang pertama di sini ada visinya. Yang pertama ada visinya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar dalam pelaksanaan program. Nah, di sini ada kata-kata pelibatan komunitas belajar sekolah. Nah, kenapa harus ada pelibatan komunitas belajar sekolah? Karena untuk bisa berkolaborasi. Nah, dengan adanya kolaborasi, sehingga nanti bisa mencapai visi yaitu bertujuan pembelajaran berpusat kepada peserta didik, terutama pada pelajaran PJOK. Karena yang seperti kita tahu, untuk senam ini, jika hanya guru PJOK saja yang mengkoordinir di lapangan, itu sangat tidak efektif. Maka dari itu, dibutuhkanlah komunitas belajar untuk membantu guru PJOK agar nanti bisa efektif pada saat senam Sabtu ceria. Kemudian, poin yang kedua, di sini ada perilaku malas gerak ataupun mager. Dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Nah, seperti kita tahu sekarang itu sudah zamannya teknologi. Ya, jadi anak-anak juga sudah sangat banyak yang memiliki HP walaupun masih SD. Ya. Jadi dengan adanya gadget ini, anak-anak malas untuk bergerak. Sehingga dalam pikiran mereka hanya untuk bermain HP saja. Sehingga untuk aktivitas fisik anak-anak itu tidak mau. Seperti yang kita lihat pada saat olahraga, terutama anak-anak yang perempuan. Itu sangat malas bergerak dengan alasan capek, berkeringat, bau, dan lain-lain. Kemudian, di sini kita akan nanti menjalankan program. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi dengan meningkatnya kebugaran jasmani ini, nanti bisa anak-anak lebih termotivasi ya untuk berolahraga. Jadi tidak hanya untuk bermain gadget saja ataupun tidak mager. Kemudian program yang ketiga ataupun latar belakang yang ketiga, di sini program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ataupun P5. Ya. Jadi untuk PJOK itu ada
P5-nya tersendiri Bapak Ibu. Bukan digabung dengan wali kelas. Jadi setiap guru PJOK itu punya proyeknya masing-masing. Ya. Jadi dari setiap tema ataupun materi yang diberikan, pada akhir pembelajarannya itu ada P5-nya masing-masing. Nah, di sini yang dilihat P5-nya itu untuk jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan tema bangunlah jiwa dan raga. Nah, jika guru-guru PJOK ataupun guru kelas bingung apa sih tema PJOK untuk P5, itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Ya, jadi jika Bapak Ibu ada buku paket PJOK, itu di akhir materi ada proyek P5 untuk PJOK. Itu sangat banyak sekali, berbagai macam model yang bisa diterapkan. Kemudian, di sini ada mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang tahu apa itu voice, choice, dan ownership? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Nah, jadi di sini voice, choice, dan ownership ini anak-anak itu bisa menentukan pelajaran apa yang mereka inginkan. Ya, jadi anak-anak itu bebas untuk memilih materi yang mereka inginkan. Contoh, dalam permainan sepak bola, mereka ingin belajar tentang pasi, contohnya. Jadi anak-anak itu bisa belajar sendiri, menentukan sendiri, dan mempraktekannya sendiri. Kemudian tugas guru sebagai apa? Sebagai fasilitator, yaitu mendampingi peserta didik dan juga memberi semangat, motivasi, ataupun ada kekurangan yang nanti dilakukan oleh peserta didik. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada tujuan program. Nah, tujuan program ini saya buat ada 3 poin ya. Ini hampir sama juga dari latar belakang tadi. Yang pertama di sini ada memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang poin keduanya mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Kemudian yang ketiga di sini membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini adalah capaian dan juga langkah-langkah yang akan dijalankan pada program ini. Yang pertamanya, seperti yang kita tahu, pada saat kita merancang pembelajaran itu ada capaian. Nah, ini sama juga untuk program juga ada capaian yang harus dirancang. Yaitu di sini dengan capaian program pembelajaran PJOK Student Center Learning atau SCL. Yaitu atau bahasa Indonesianya itu pembelajaran yang berpusat ya. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dengan pelibatan komunitas belajar, raga bugar dan jiwa sehat dalam peserta didik, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik. Nah, ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ataupun rundonnya yang sudah saya buat, itu mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan nanti selesai pelaksanaannya. Nah, kemudian yang pertama, di sini berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program. Nah, ini adalah langkah awal yang sekarang kita laksanakan pada hari ini. Yaitu langkah awalnya itu berdiskusi bersama-sama untuk realisasi program kedepannya yang akan kita laksanakan. Nah, di sini keterangannya guru PJOK mempelopori diskusi. Nah, guru PJOK itu adalah saya yang mempelopori dan juga guru PJOK yang lain yang ada di SD 11 Banda Sakti. Kemudian peserta didik dilibatkan dalam diskusi rencana program. Nah, ini adalah untuk pekan pertama pada bulan November. Nah, jadi setelah ini
setelah saya berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya, maka langkah selanjutnya yang harus saya lakukan dan juga Bapak Ibu lakukan adalah berdiskusi dengan peserta didik di kelas masing-masing. Nah, kemudian langkah keduanya yaitu memberikan materi, ya. Jadi setelah tahap pertama sudah selesai dilakukan, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu memberikan materi tentang kebugaran jasmani dan juga pelatihan senam. Nah, karena yang kita tahu di sini kebugaran jasmani itu sangat banyak ya jenisnya ya. Jadi untuk sekolah dasar itu dengan hal-hal yang sederhana itu bisa kita lakukan. Contohnya dengan berjalan, berlari, melompat, dan juga yang lain-lain. Itu hal-hal yang dasar bisa kita lakukan untuk pemberian materi kepada peserta didik. Kemudian pelatihan senam. Nah, kenapa ada pelatihan senam? Nah, ini bukan hanya sebagai tanggung jawab guru PJOK saja. Ya, jadi ini tanggung jawab bersama kita sebagai komunitas belajar harus memberikan pelatihan senam terhadap peserta didik. Nah, di sini guru, kenapa tidak disebutkan guru PJOK? Karena di sini semuanya harus bertanggung jawab dan juga berkontribusi untuk dua materi yang ada di sini. Kemudian guru, di sini disebutkan fasilitator, pemateri, peserta didik menentukan jenis senam, yaitu pada pekan pertama bulan November. Nah, dengan adanya diskusi, nanti kita bisa sama-sama menentukan jenis senam apa yang cocok untuk dilakukan pada sekolah dasar atau SD. Ya, jadi jangan nanti ada senam yang kurang cocok yang dilakukan untuk anak SD, karena anak SD ini masih gerakannya ataupun motoriknya masih sangat rendah ya. Berbeda dengan anak yang SMP dan juga SMA. Kemudian di sini ada pelaksanaan ya, yaitu kita sudah memasuki tahap yang ketiga setelah pemberian materi, yaitu selanjutnya adalah pelaksanaan program ya. Jadi setelah kita tahu, setelah memberikan materi tentang kebugaran dan juga sudah menentukan jenis senam yang akan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya itu adalah program Bapak Ibu. Nah, program di sini senam bugar ceria ya yang dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, kenapa di hari Sabtu? Karena di hari-hari yang lain itu sudah ada program yang dijalankan oleh sekolah. Nah, di sini guru PJK itu dan juga guru yang lain itu tugasnya memantau peserta didik. Saya ini dulu biar nampak kata-katanya. Nah, di sini guru PJOK dan fasilitator memantau kegiatan peserta didik dan juga instruktur senam. Nah, jadi pada tahap ini kita sudah memantau. Siapa yang kita pantau? Instruktur senam dan juga peserta didik. Kemudian kita lanjut kepada tahap yang keempat, yaitu sama juga dengan tahap yang ketiga, itu masih dalam tahap pemantauan. Dan juga yang terakhir adalah tahap yang kelima, itu ada pelaksanaan. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu pada minggu kelima, itu ada perbedaan, yaitu ada evaluasi pelaksanaan. Nah, jadi setelah dilaksanakan selama 2 minggu, hampir 3 minggu, itu ada evaluasi. Nah, apakah senam ini sudah berjalan efektif? Apakah sudah ada perubahan yang dilakukan oleh peserta didik ataupun sudah terlaksananya tujuan, visi, dan misi dari program ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada struktur program dan juga mitra kombel. Nah, untuk waktunya di sini adalah waktu program adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan November 2024 selama 4 pekan, yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu, yaitu meliputi tahap sosialisasi yang sekarang kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan juga tahap akhir yaitu evaluasi.
Nah, kemudian di sini ada tempat pelaksanaan program senam bugar, yaitu dilaksanakan di lapangan olahraga ataupun lapangan upacara. Kemudian di sini untuk pemberian materi itu dilakukan di kelas dan juga di musola, karena ada kelas yang berada di musola. Nah, jadi di kelas kita memberikan materi, kemudian untuk prakteknya kita lakukan di lapangan upacara atau lapangan olahraga. Oke, kemudian, nah kita lihat lagi. Di sini ada peran komunitas belajar. Nah, peran komunitas belajar dan juga rekan sejawat. Yang pertama, komunitas belajar sekolah sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kenapa di sini disebutkan komunitas belajar? Karena seluruh guru itu bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan program dengan baik. Ya, jadi bukan hanya tugas dari guru PJOK saja. Kemudian, nomor 2, rekan sejawat yang terlibat. Di sini ada Ibu Umaidah, Ibu Fitri sebagai tim penyusun modul P5. Nah, ini untuk nama-nama ini bisa kita sesuaikan ya. Bisa kita masukkan, jika ada saran, kita masukkan, kita tambahkan. Karena dalam komunitas belajar itu kita ada struktur komunitasnya. Ada mulai dari pimpinan, kemudian wakil, kemudian hingga anggota ya. Jadi ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada Ibu Sur ya. Di sini dan Bu Rina sebagai pendamping proyek. Nah, itu nanti setelah modulnya dirancang dan dibuat, itu nanti ada pendampingan. Pendampingan proyek untuk apa? Tujuannya untuk menambahkan atau memperbaiki jika ada yang kekurangan ataupun menambahkan. Kemudian di sini guru PAI. Guru PAI di sini ada Bu Nisa, guru kelas ada Bu Murni berdiskusi dan juga guru kelas yang lain. Ini bisa ditambahkan karena jika saya tambahkan semuanya ini tidak muat Bapak Ibu. Berdiskusi untuk mengembangkan, kemudian memberikan materi dan menilai terkait gerak senam bugar ceria. Nah, ini sampai guru agama juga harus terlibat karena dalam komunitas belajar itu semua guru terlibat ya. Nah, jadi untuk tugas yang guru ketiga ini ataupun guru kelas di sini berdiskusi ya, yaitu mengembangkan dan juga memberikan materi dalam kelas. Setelah memberikan materi, itu di lapangan itu dapat menilai gerakan yang dilakukan oleh siswa. Apa kita harus nilai seluruh kelas? Tidak, ya. Jadi yang kita lihat nanti adalah kelas kita masing-masing. Karena kalau kita pantau untuk seluruh anak itu tidak memungkinkan ya. Jadi nanti dibagi dari guru kelas masing-masing dibantu oleh guru PAI ataupun guru bidang studi yang lain untuk dapat menilai gerakan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian di sini yang terakhir guru PJOK ya. Di sini ada Pak Isrin hingga Pak Saiful juga berdiskusi bersama. Di sini mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar kepada peserta didik. Nah, berbeda ya dengan guru PAI. Di sini guru PJOK itu ada penambahan yaitu pada memberikan pelatihan ya. Karena guru PJOK itu yang lebih spesifik ya dalam nanti memberikan materi dan juga pelatihan tentang senam. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kapasitas kelas dan juga sekolah ya. Nah, ini yang disebutkan sebagai aset-aset yang harus kita manfaatkan pada saat menjalankan program. Power on. Bluetooth mode. Nah, yang pertama di sini ada aset modal, aset atau modal manusia ya. Jadi dalam lingkungan sekolah kita ada aset manusianya, yaitu terdiri dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian pengawas pembina ataupun pengawas sekolah, kemudian ada guru pelajaran, meliputi guru kelas dan juga guru bidang studi, kemudian di sini ada peserta didik dan juga orang tua ataupun wali. Kemudian di sini ada aset sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan
dan tanggung jawab terkait proyek. Kemudian di sini yang ketiga ada aset politik, yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, ya, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Nah, jadi di sini pimpinan nanti ada yang pro dan tidak pro, ataupun yang setuju ataupun tidak setuju terhadap program yang diajukan oleh guru PJOK. Kemudian ada aset agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Kemudian ada aset lingkungan dan fisik, yaitu berupa sekolah yang asri, bersih, dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga, ruang kelas, dan lainnya. Kemudian di sini ada aset finansial, ya, yaitu ada dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial dalam kegiatan proyek. Nah, juga di sini bisa digunakan, ya, untuk dana BOS dalam pembuatan proyek. Nah, kemudian lanjut ke rencana evaluasi. Di sini pada poin pertama, kegiatan evaluasi dilaksanakan program dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Nah, ini adalah evaluasi ini dilakukan pada saat tahap akhir, ya. Pada tahap akhir setelah pelaksanaan itu ada evaluasi. Nah, sama juga seperti kita melakukan pembelajaran, itu pasti ada refleksi dan juga evaluasi yang kita lakukan setelah pembelajaran. Begitu juga dengan program yang kita lakukan. Nah, di sini kenapa kita libatkan perwakilan peserta didik? Agar kita bisa tahu apa yang menjadi kendala dan juga keluhan pada saat pelaksanaan proyek di lapangan. Kemudian di sini bentuk lain pelaksanaan evaluasi bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dalam bentuk angket, itu bisa, ya. Berarti di sini ada dua cara evaluasi dalam bentuk wawancara dan juga angket, yaitu melalui Google Form, ya, didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Nah, bagaimana cara mengisi data dari Google Form, ya? Nanti kita akan mendistribusikannya melalui grup sekolah dan juga grup kelas masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, ya, di sini ada tantangan. Terakhir, ada tantangan di sini Bapak Ibu. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Nah, ini kemungkinan tantangan dalam kita menjalankan program proyek ini. Nah, karena kegiatan program ini dilaksanakan pada bulan November, kemungkinan adanya kesibukan persiapan penilaian akhir semester. Ya Bapak Ibu, karena sudah menjelang akhir semester pasti banyak Bapak Ibu yang mengisi nilai rapor, ya. Kemudian dari guru-guru yang terlibat sehingga dapat menghambat kegiatan program. Nah, kemudian yang kedua ada di sini faktor cuaca, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tidak bisa prediksikan, ya. Seperti hari ini turun hujan. Nah, itu kita tidak bisa prediksikan. Mengakibatkan pelaksanaan senam bugar dan festival olahraga bisa saja tertunda, ya. Nah, itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dan juga kita persiapkan. Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk sosialisasi, ya, program. Kemudian kita diskusi, ya, dari Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan yang ataupun penambahan, ya, dari program yang sudah saya rancang, dipersilahkan. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan, ataupun menambahkan, memberikan saran dan juga yang lainnya. Oke, silahkan Ibu Cutersina. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, terima kasih atas kunjungannya. Sepertinya ini pelaksanaannya sangat menarik, ya. Tapi saya masih rancu di dalam bagian struktur, ya. Oh, struktur, ya. Instruktur itu nanti diambil dari struktur atau instruktur? Oh, instruktur. Instruktur itu diambil dari anak murid atau kalian sebagai PJOK menampilkan di depan, atau kita mempelajarinya sama-sama terus diambil random instruktur?
Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Bu Jutersina. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa ya untuk pertanyaannya ya. Ini adalah penjelasan yang terskip tadi. Saya lupa terjelaskan. Nah, untuk instruktur, ini siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk pelatihan senam ya, Bu Cut ya. Ya, untuk pelatihan senam itu yang pertama itu yang bertanggung jawab adalah guru PJOK. Ya, yang pertama memberikan pelatihan senam kepada guru-guru dan juga peserta didik. Ya, jadi kenapa guru kelas dan juga guru bidang studi yang lain juga harus bisa melakukan gerakan senam? Karena kenapa? Nanti pada suatu hari kita tidak tahu guru PJOK itu mengalami sakit atau ada dinas luar ya, bisa jadi ya, atau ada kegiatan yang lain. Nah, itu bisa digantikan oleh guru masing-masing ya. Jadi secara bergantian. Karena kenapa? Saya lihat Bapak Ibu juga perlu melakukan senam ini karena untuk kebugaran ya Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak hanya untuk kita merancang program untuk dijalankan peserta didik saja, enggak. Jadi kita sebagai guru juga harus melakukan hal yang sama dengan peserta didik, ya. Gimana nanti kalau kita mau mengajarkan peserta didik, kalau kita belum ada ilmunya. Nah kemudian nanti juga guru kelas itu mendampingi guru PJOK. Jadi tidak hanya guru PJOK yang berdiri di depan. Nanti bisa dilakukan secara bergantian ya. Nanti guru PJOK itu berada di belakang sebagai tim pendamping ataupun tim penilai seperti yang tadi ada pada dievaluasi. Itu nanti bisa saja berubah. Bisa saja nanti juga peserta didik yang memiliki kemampuan yang bagus dalam melakukan senam itu berdiri di depan. Fungsinya untuk apa? Untuk contoh kepada peserta didik yang lainnya agar termotivasi untuk bisa melakukan senam dengan baik dan benar, ya. Nah, kita di sini belum menentukan ya jenis senam apa yang akan kita lakukan. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu yang ini untuk judul senam yang akan kita lakukan. Dipersilakan. Judul senam. Enggak menciptakan. Kita melihat senam-senam yang ada, yang sudah ada. Nah, yang sudah ada mau di YouTube, mau di TikTok, itu yang cocok dengan peserta didik kita. Untuk cuma menurut saya yang efektif karena kami guru-guru baru kami sukanya yang SLD 88 gitu karena ada pendinginan di situ, ada pemanasan dulu, pemanasan inti dan juga pendingin. Iya, tapi kalau ada saran yang lain boleh. Oke, bagus. Terima kasih Bu Cut untuk sarannya. Ibu-ibu yang lain mungkin ada saran? Oke, silakan Bu Linda. Kalau menurut guru olahraga kan untuk anak kelas untuk siswa SD kira-kira senam apa yang buat mereka itu nggak bosan atau nggak enak apa sarannya dari guru. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Balik lagi ya ke guru PJOK ya, Bu Linda ya. Menurut saya, karena menurut guru PJOK ini kan berbagai perspektif ya. Jadi ini menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi itu anak-anak itu senam yang kekinian. Kenapa kekinian? Kenapa? Contoh kita laksanakan senam yang dahulu ibu-ibu lakukan. Pasti anak-anak ya melakukan tapi tidak dengan semangat ya. Berbeda dengan senam yang kekinian. Contoh gimana senam yang kekinian? Senam yang kekinian itu poco-poco bisa. Iya, benar. Karena karena kan sekarang anak-anak itu lebih mudah mereka merekam apa yang terjadi sekarang ya, yang lagi tren. Jadi kalau kita melakukan gerakan senam ataupun musiknya itu musik lama, pasti anak-anak bosan, sudah sering mendengarkan.
Nah, berbeda dengan irama-irama yang baru. Contohnya ada sekarang lagu-lagu, saya kurang tahu juga ya lagu-lagunya ini ya. Tapi saya sering ini, contoh kayak apa namanya, kayak Presiden Prabowo itu namanya, joget gemoy. Nah, pasti anak-anak itu tahu tanpa kita harus menjelaskan lebih jauh. Apa namanya? Oke gas. Jadi anak-anak itu langsung terdistract untuk semangat ya, untuk teriak juga langsung otomatis gitu. Makanya kita harus menyesuaikan pembelajaran berdasarkan zaman anak-anak. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin di luar dari senam juga boleh kita diskusikan. Boleh, silakan. Bagaimana kalau kita perjalanan minggu keempat kita mengadakan bersama guru kita supaya sehat juga. Oh, luar biasa. Oke. Ini adalah masukan yang tidak terpikirkan ya sebelumnya ya. Ini luar biasa Bapak Ibu itu ide ini, karena di sekolah lain kayaknya belum ada. Biasa kita memikirkan untuk peserta didik, tapi ini kita memikirkan untuk diri kita sendiri, ya. Jadi biar bukan hanya ibu-ibu, anak-anak yang sehat, yang bugar, dan juga bukan hanya guru PJOK juga yang bugar, guru-guru lain juga harus sama bugarnya dengan guru PJOK. Ya. Karena saya lihat yoga. mungkin nanti bisa Bu Syarifah kita modifikasikan yoga di sekolah ya. Tapi takutnya nanti Bu Syarifah kalau kita lakukan yoga, anak-anak lain tanya sama kita, sama guru PJOK, Pak ini olahraga apa ini namanya? Karena nggak pernah dilihat anak-anak ya. Ya. Karena yoga itu memang olahraga yang ringan ya, bukan seperti senam. Seperti senam kita harus bergerak aktif. Tapi kalau yoga ya cuma bergerak sedikit kiri ke kanan. Ya belum familiar. Kalau misal kita terapkan yoga sama anak-anak juga pasti bosan ya, bosan anak-anak. Malah iya nggak fokus. Oke, Bu Syarifah, nanti kita cari ya di luar sekolah mungkin kita bisa lakukan senam, Bu Syarifah. Sorry. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, tanggapan, persilahkan. Mungkin dari guru PA ya, kita belum mendengar masukan ya, persilahkan ya. Berarti nanti bapak-bapak yang kalau guru PA lagi senam, bapak-bapak nggak ikut berarti. Nggak ikut, khusus untuk guru. Oh. Atau ada senam yang ini, yang versi Islami dari guru PA. Nggak ada. Banyak ya. Saya belum pernah lihat soalnya untuk senam yang versi syariahnya atau Islami. Ada ya? Oke. Nggak boleh. Kalau misal untuk bersalawat itu nggak boleh. Ya. Kecuali misal kayak kita menyebutkan apa gitu, hal-hal yang di luar ini ya, masih tidak di luar batas. Itu boleh. Oke, Bapak Ibu, jika sudah diskusi, kita selesaikan saja program hari ini. Jadinya, intinya itu kita melakukan senam yang tadi sudah dilakukan. Saya sudah ada pikiran ya, dalam list saya juga sudah saya tulis, yaitu ada senam untuk anak SD itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya yang disebutkan tadi itu ada senam poco-poco, senam maumere, senam yang terbaru ada, saya lupa namanya, tapi itu memang kayak ini, apa namanya, yang kayak proyek profil pelajar Pancasila itu ada nanti. Saya lupa namanya. Karena itu sekalian senam, sekalian anak-anak itu bernyanyi dan juga menghafal apa yang dipelajari nanti di dalam kelas. Itu ada. Saya lupa namanya. Juga banyak ya senam-senam yang kita bisa kombinasikan. Bukan hanya senam-senam yang sudah beredar, nanti juga kita kombinasikan dengan senam irama yang ada di TikTok ya.
Karena kan nanti musiknya saya lihat itu lebih semangat yang ada di TikTok ya. Karena juga joget-jogetnya itu tidak berlebihan juga. Nanti kita pilih-pilih untuk anak-anak yang bisa kita lakukan untuk gerakan dasar. Oke, untuk tahap selanjutnya nanti Bapak Ibu dipersilahkan ya untuk memberikan materi kepada anak-anak dan juga pemahaman tentang program yang kita lakukan hari ini agar nanti anak-anak bisa mengetahui tentang program ini dan kita bisa jalankan secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Jika ada kekurangan dalam diri saya mohon maaf. Nanti saya di sini juga sebagai bukan memberikan ilmu ya, yaitu memberikan pengalaman saja. Saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.